Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Roda 2. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah arus AC menjadi DC pada sepeda motor Suzuki Skydrive ya, yang karburator. Oke, pertama-tama kita buka dulu cover bagian depan mesin ini, kita buka, dan cover bagian depan untuk lampu kita juga buka covernya ya. Oke, lanjut kita akan cari soket dari spool. Nah, di motor Suzuki Skydrive ini soket spoolnya ada di sebelah kanan ya. Perhatikan di sini ada dua soket warna hitam, yang satu kabelnya satu, yang soket satu lagi kabelnya dua. Nah, ini yang warna kuning. Kita akan cabut kabel warna kuning ini karena warna kuning ini adalah sumber arus AC dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita cabut dulu. Oke, ini untuk kabel kuning sudah saya cabut, dan ini dikasih isolasi ya biar aman, tidak terjadi korslet. Kenapa ini dicabut dan dikasih isolasi? Itu karena ini sumber arus AC dari spool ya, tidak akan kita pakai, makanya kita cabut. Dan soketnya jangan lupa dipasang kembali. Untuk cara mencopot atau melepas sekun kabel dari rumah soket ini saya sudah bikin videonya ya, silahkan dicari di beranda YouTube saya, cara melepas sekun kabel dari rumah soketnya. Oke, lanjut kita akan ke bagian depan. Di bagian depan sini kita akan cari kiprok. Nah, kiprok posisinya ada di sini ya, perhatikan. Kita akan cabut kabel kiprok yang warna hitam strip kuning. Kita cabut dulu soketnya. Perhatikan di sini ada kabel warna hitam strip kuning. Ini akan kita cabut dulu. Oke, ini yang warna hitam strip kuning dari soket kiprok sudah kita cabut. Lalu soketnya kita pasang kembali. Dan kita siapkan kabel kira-kira sepanjang 30 cm ya. Kita akan sambungkan ke kabel hitam strip kuning ini, kabel yang sudah kita sediakan ini. Oke, ini kabelnya sudah saya sambungkan dan sudah saya kasih isolasi. Diusahakan serapi mungkin ya. Ingat, kabelnya warna hitam strip kuning ya. Kita sambungkan. Lalu ujung kabel ini kita akan sambungkan ke kabel warna oranye dari kunci kontak. Oke, kita cari dulu kunci kontaknya. Oke, perhatikan di sini kunci kontak, dan ini soketnya yang warna hijau. Di sini ada kabel warna oranye, dan ujung kabel tadi akan kita sambungkan ke kabel warna oranye dari kunci kontak ini. Oke, untuk yang dari kabel kiprok ini yang warna hitam strip kuning, kita sambungkan menggunakan kabel ya, sepanjang sekitar kurang lebih 30 cm. Kita sambungkan ke kabel warna oranye dari kunci kontak, dan diusahakan kabelnya pakai yang kualitasnya bagus ya, atau minimal samalah dengan kabel kunci kontak ini, karena kabel ini akan dialiri arus sebesar 12 volt. Jadi kabelnya harus bagus. Kalau kualitasnya jelek biasanya akan mudah kebakar panas ya. Biasanya kalau kita cari kabel yang bagus itu ada di toko elektronik atau di toko-toko spare part mobil ya, dijual per meter. Diusahakan yang kualitasnya bagus. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita akan coba tes lampunya. Oke, sekarang kita akan tes lampunya. Kunci kontak kita on, saklar kita geser ke tengah. Perhatikan di sini lampu
senja depan, yang kanan dan kiri sudah menyala ya. Ini sudah saya ganti dengan lampu LED. Ini sudah DC ya, yang depan. Belakang juga sama. Ini sudah DC dan sudah bisa diganti dengan lampu model LED ya. Lampunya sudah bisa diganti dengan model LED. Lanjut, untuk menyalakan lampu utama kita geser kembali saklarnya ke kiri. Perhatikan di sini lampu utama atau lampu depan sudah DC. Itu artinya ini lampu sudah bisa dipasangi lampu LED, lampu HID atau lampu proji ya. Depan, senja, dan belakang juga ini sudah DC ya. Oke, jadi seperti itu caranya teman-teman. Gampang sekali. Oke, sekali lagi saya akan ulangi. Perhatikan, pertama-tama kita cabut kabel kuning dari soket spool ini, lalu kita kasih isolasi dan dirapihkan serapi mungkin. Selanjutnya kita ke depan, kita buka cover depannya. Kita akan cari kiprok. Di sini di soket kiprok ada kabel warna hitam strip kuning, kita lepas. Lalu kita sambungkan ke kabel coklat dari kunci kontak. Oke, jadi seperti itu caranya. Lalu untuk aki, banyak yang bertanya ke saya ya, bagaimana untuk aki setelah arus dirubah ke DC, apakah awet atau tidak? Nah, di sini saya akan coba jawab. Untuk aki, selama sistem pengisiannya itu bagus, saya rasa pasti akinya akan awet ya. Sekarang kita akan cek sistem pengisiannya. Di sini kita buka. Kita akan cek menggunakan apometer atau multitester ya. Di sini kita geser ke voltase DC di apometernya. Lalu yang warna hitam ini kita sambung ke min dari aki, dan warna merah kita sambung ke plus dari aki ya. Seperti ini ya. Ini menunjukkan 13,4 volt aki dalam keadaan motor mati ya, atau tidak dinyalakan akinya. 13,4 volt, berarti ini aki bagus. Untuk mengecek pengisian, kita harus menyalakan lampu atau mesinnya ya. Kita kunci kontak on, motor kita nyalakan. Saat digas, voltase ini harus menunjukkan 14 sampai 15 volt. Itu untuk ukuran sistem pengisian di motor hampir semua ya. Motor itu sistem pengisiannya yang bagus itu berada di 14 sampai 15 volt saat motornya kita gas. Oke, kita gas dulu. Oke, voltasenya menunjukkan 14 sampai 15 volt ya. Itu menandakan kalau sistem pengisiannya itu normal atau tidak ada masalah. Berarti bisa dipastikan akinya akan awet. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya
biar teman-teman bisa terus update video terbaru dari channel ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam roda 2, mantap.